Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Rizky Lestari dengan NIM C1C0 2015-1 R11 Akuntansi. Di sini saya akan menerangkan materi tentang penyusunan anggaran produk. Yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai definisi anggaran produk. Anggaran produk adalah suatu rencana untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai untuk keperluan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir periode. Berikut ini definisi anggaran produk menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Nafarin, anggaran produk adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan menurut R.A. Supriyono, anggaran produk adalah anggaran yang dinyatakan dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan periode akhir yang dianggarkan. Dari beberapa definisi anggaran produk di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran produk merupakan perencanaan produk yang harus dihasilkan agar sesuai dengan penjualan. Anggaran produk itu dapat dirumuskan dengan anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Selanjutnya, fungsi anggaran produk. Secara umum, fungsi anggaran produksi ini adalah sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian pekerjaan, dan juga pengawasan pekerjaan. Sedangkan fungsi anggaran produksi secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang yang disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, untuk mencapai tingkat keuntungan khusus, seperti berapa produk yang diproduksi agar bisa diperoleh tingkat keuntungan dengan menggunakan presentasi tertentu dari keuntungan setahun pada penjualan yang saat itu diinginkan. Selanjutnya, tujuan anggaran produk. Yang pertama, untuk mencapai tingkat keuntungan khusus seperti berapa hasil yang diproduksi agar bisa diperoleh tingkat keuntungan dengan menggunakan presentasi tertentu dari keuntungan setahun pada penjualan yang saat itu diinginkan. Yang kedua, membuat perusahaan bisa bekerja pada tingkatan efisiensi tertentu. Selanjutnya, untuk mempertahankan dan juga mengusahakan agar pekerjaan dan juga kesempatan kerja yang sudah tersedia bisa semakin berkembang. Untuk menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya, untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan yang terakhir, untuk mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal atau seoptimal mungkin. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produk. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Seperti, yang pertama, penjualan tahun lalu bisa dijadikan patokan. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, modal kerja yang dimiliki perusahaan atau current asset dan current liabilities, dan fasilitas yang dimiliki perusahaan, serta kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang-bidang lain. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal atau faktor luar perusahaan tetapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan seperti persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan tingkat penghasilan masyarakat. Selanjutnya, metode penyusunan anggaran produk. Yang pertama, bisa menggunakan metode produksi stabil. Metode produksi stabil adalah suatu metode yang mana perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya, kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Metode ini digunakan untuk perusahaan atau manajemen yang sangat memperhatikan kestabilan produksi. Selanjutnya, metode persediaan stabil. Metode persediaan stabil adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulannya, kecuali pada bulan tertentu. Metode ini akan mengakibatkan produksi menjadi tidak stabil setiap bulannya. Dan yang terakhir, bisa menggunakan metode kombinasi atau fleksibel. Metode kombinasi atau fleksibel ini adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya.
Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.